Mania, yuk mari kita mengenali cooking oil atau minyak goreng, ragam jenisnya. Apa saja sih ragam jenisnya? Kita lihat apakah semua minyak itu sama. Mari kita melihat beda jenis minyak goreng dan nutrisinya. Ya, Anda penasaran nggak? Saya Joe Puangfu, bisa dipanggil nama JP atau Joe. Cooking oil atau minyak goreng dipakai biasanya untuk menumis, menggoreng, dan memanggang, bahkan untuk pengolahan lain. Jadi cooking oil juga bisa ditabur pada makanan tanpa pemanasan sebagai dressing atau saus salad. Cooking oil itu bisa dibuat dari berbagai sumber, terutama dari hewani, misalnya lemak hewan atau dari sumber susu, dari nabati biji kacang buah, dan dari sintetis yang disebut dengan olestra, dan ini non kalori. Semua minyak bisa rusak atau mengalami disebut dengan degradasi karena panas, cahaya, dan oksigen. Molekul minyak yang rusak akan memberikan bau tengik atau rancid, bahasa Inggrisnya rancid. Dan durasi simpan itu mulai dari tanggal produksi di pabrik, ya, bukan dari tanggal dia nggak ada mengandung tanggal kadaluarsa, tapi lebih kepada tanggal produksi sebenarnya. Jadi SFA atau lemak jenuh itu bisa lebih dari 1 tahun, MUFA itu bisa 6-12 bulan, dan PUFA itu kurang dari 3-6 bulan. Jadi minyak lebih tahan lama dan stabil apabila Anda simpan di dalam kulkas atau lemari dingin. Tempat kering dan dingin lebih baik disimpan di kulkas, ya. Kalau bisa dekat pintu, ya. Dari jenis lemaknya di cooking oil dibagi 3 kategori, yaitu lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, dan lemak tak jenuh ganda, SFA, MUFA, dan PUFA. Minyak akan teroksidasi bila terkena suhu tinggi di atas 170 derajat Celcius. Misalkan ini ya, di sini saus salad kami tidak memberikan panas, jadi suhu ruangan 25-30 derajat. Rebus kukus itu sekitar 100 derajat. Menumis di sekitar 110-140 derajat Celcius. Menggoreng, deep fried ya dengan minyak yang banyak itu 170-200 derajat Celcius. Dan memanggang ada suhu rendah, terbagi suhu rendah, suhu sedang, suhu tinggi, dan memanggang pizza jadi 150-180, 180-200, 200-220, dan pizza itu di 240-260 derajat Celcius. Jenis cooking oil jenis lemak jenuh yang tinggi ada pada kelapa, paling tertinggi dari kelapa, biji sawit, dan buah sawit. Ya, ini terbagi berbeda. Ini diambil dari biji, ini diambil dari buahnya. Kemudian ada cocoa butter, ada ghee. Ghee ini clarified butter sebenarnya ya, butter yang dibikin lebih jernih. Kemudian ada butter, ada lemak sapi, ada lemak domba, terakhir ada lemak babi. Nah, di sini semua terlihat bahwa kalori rata-rata di sekitar 880 per 100 gramnya atau 100 ml. Nah, dan ini lemak jenuhnya paling tinggi. Kemudian MUFA-nya, ini PUFA, dan ada omega 3 dan omega 6 ya. Jenis cooking oil MUFA tinggi atau disebut dengan lemak tak jenuh tunggal ada pada macadamia, paling tertinggi dari macadamia, hazelnut, safflower, zaitun, alpukat, canola, almond, mede, biji aprikot, sunflower, kacang tanah, bekatul beras, dan terakhir margarin. Jadi di sini semua yang mengandung lemak jenuh tunggal yang paling tinggi ya dibandingin jenis lemak yang lainnya. Ya, ada bintang asteris, saya berikan bintang ini dengan catatan ada lemak trans buatannya. Dan jenis cooking oil PUFA tinggi atau lemak tak jenuh ganda ada pada biji selasi, ham, biji anggur, walnut, kedelai, jagung, biji kapas atau cottonseed, Brazil nut, dan biji wijen. Ya, yang ada asterisnya adalah ada mengandung lemak trans buatan. Jadi ini ada lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh ganda, ada omega 3 dan omega 6-nya. Jadi rasio omega 3 dan omega 6 harus mesti dijaga 1:1 atau 1:2 ya.
Jadi sudah mengenali ragam jenis cooking oil atau minyak goreng yang bisa digunakan. Lemak mufa dan pufa bisa berubah menjadi lemak trans buatan apabila diproses melalui proses hidrogenasi parsial di pabrik. Dan lemak trans buatan bisa menyebabkan peradangan di tubuh dan efeknya menaikkan kolesterol LDL untuk mengatasi peradangan itu. Jadi harus hati-hati dengan waspada dengan lemak trans buatan. Nah, sudah tahu bedanya? Yuk kita gunakan lemak yang lebih sehat, yang lebih rendah omega 6-nya, dan lebih, kalau bisa, tidak ada lemak trans buatannya. Semoga ini bermanfaat. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Karena kita menikmatinya. Kita tidak mungkin membayar orang untuk melakukan squat, pull up, atau push up, tetapi kita yang bermain ototnya. Jadi kita yang harus melakukan terhadap diri kita sendiri. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik tubuh. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala masalah dan tantangan di dalam hidup kita. Saya Jupong Afu bersama Bidara Geret. Kami mengajak Anda membangun generasi yang baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Bidara Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.